ngelihat konsultan-konsultan sudah memiliki pengalaman lebih dari 100 tahun. Oh, gue bilang hidupnya lama banget nih, vampir apa gimana? Itu aku akan mengosongkan rekeningku, aku menjual semua mobil mewahku, aku bakalan naik Avanza harianku. Di model bisnis yang ini teman-teman, ini butuh skill set tingkat dewa. Kalau teman-teman nggak punya skill set, hampir teman-teman tidak bisa menjalankan mulai bisnis dari nol dengan model bisnisnya yaitu service atau jasa. Yang paling gampang aku sarankan buat teman-teman bermain nomor satu adalah agency. Agency itu apa sih Mas Faisal? Agency itu pada dasarnya kata kunci utamanya adalah agen. Seseorang yang paham menyelesaikan sebuah masalah. Bisa itu wedding photographer, bisa itu wedding videographer, bisa itu digital marketing agency, bisa itu agency management dan lain-lain. Pokoknya seseorang yang bisa menyelesaikan sebuah masalah dan mengeksekusi masalah tersebut. Itulah disebut dengan agency. Turunan agency banyak. Kalau teman-teman bisanya X, itu pasti ada X agensinya apa. Misalkan yang paling gampang zaman now, teman-teman kalau mau bermain gini, mumpung teman-teman lagi belajar konten, teman-teman paling gampang bikin bisnisnya adalah social media agency. Sembari teman-teman jalanin bisnis dari nol yang barengan aku ini, teman-teman juga bisa memasarkan social media agency kepada orang di luar sana. Kita langsung ke nomor 2. Nomor 2 adalah konsultan. Teman-teman udah punya jam terbang. Kalau tadi skill set doang, pada saat teman-teman ngomongin konsultan, teman-teman butuh jam terbang. Jadi menurutku pribadi, konsultan yang baru masuk di sebuah produk dan masih muda, dia masih belum bisa dikatakan konsultan karena jam terbangnya akan kalah dengan konsultan yang memiliki jam terbang 20 tahun. Kenapa? Kalau teman-teman ngelihat konsultan-konsultan sudah memiliki pengalaman lebih dari 100 tahun. Oh, gue bilang hidupnya lama banget nih, vampir apa gimana? Itu disebut konsultan. Kalau tadi agency biasanya menyelesaikan masalah, kalau konsultan memberikan solusi berbentuk dataset namun tidak mengeksekusi, tapi dia melakukan riset atas masalah tersebut. Teman-teman yang memutuskan jadi seorang konsultan, pastiin teman-teman sudah memiliki jam terbangnya. Aku kasih sebuah cerita. Aku pernah dibayar 150 juta rupiah untuk menyelesaikan masalah HR di sebuah perusahaan karena aku mampu mencetak orang di kantorku. Aku bisa bikin manajemen training di kantorku dan orang ini membayar aku 150 juta untuk mengcopy paste apa yang dijalankan oleh kantorku. Bahkan menyenangkannya lagi, aku taruh satu agent di tempat itu supaya mengeksekusi hasil yang udah aku jalankan. Saat ini aku ngejalanin bisnis ini di autopilot. Pada saat pertama kali buka, aku langsung ngomset ratusan juta. Jadi pastiin teman-teman yang sudah memiliki skill setnya, teman-teman butuh konten karena omonganku barusan tidak bisa terjadi kalau aku nggak konten. Pastiin teman-teman konten untuk teman-teman yang jadi konsultan. Yang berikutnya adalah just tip. Ini hal yang paling gampang. Just tip adalah konsep dasar arbitrase, artinya membeli jasa titip dari sebuah negara ke negara lain. Yang dilakukan sama importir juga sama, kita adalah just tip, ada sisi just tipnya juga. Sepupuku dulu jualan Zara, sebulan itu dia bisa profit 30 juta rupiah hanya jualan just tip. Jadi dia di Jakarta, tapi pembelinya dari Pekanbaru, dari Palembang, dari mana. Kerjaannya adalah posting, saya mau belanja Zara. Siapa yang mau nitip hari ini, pastiin lihat live aku. Udah kerjanya kayak gitu doang. Jadi 30 juta rupiah. Itu contoh model jasa just tip. Jasa titip. Berikutnya nih teman-teman yang paling asik menurutku nih, ini asik banget. Aku cukup yakin teman-teman belum pernah dengar kata-kata ini. Adalah drop service. Pernah denger nggak? Balik lagi, ini konsep aku taunya pas di US juga. Jadi konsep drop service ini adalah kamu punya pasarnya tapi nggak punya kemampuannya. Kamu adalah seorang marketer offline, tapi kamu ngedapetin customer yang mintanya online. Drop service adalah jawabannya. Jadi kamu terima orderannya, kamu cari agensi yang bisa nge-white label apa yang kamu pasarkan atau kamu jual kepada klien kamu. Disebut dengan drop service. Diambil dari drop shipping sih, kalau drop shipping barang, kalau drop service jasa. Contoh di autopilot CRM ku itu kan white label sebenarnya kan teman-teman kan. Jadi teman-teman yang pakai autopilot ku nantinya teman-teman bisa nge-white label CRM merek kamu sendiri. Itu adalah white label digital product. Lalu ternyata klien kamu barusan minta, "Mas, aku mau dong CTR ku nih naik menjadi 10% misalkan kayak gitu. CPR ku naik menjadi segini." Sedangkan kamu tidak memiliki skill ini. Pada saat kamu mendrop service kan ke orang lain, inilah yang disebut dengan drop service. Jasa drop service inilah yang kamu cari dan di white label atas kerjasama antara white label CRM kamu dengan white label drop service kamu. Jadilah dapatlah komisi. Misalkan kamu jual 5 juta rupiah, kamu belinya 3 juta rupiah. Kamu dapat selisihnya 2 juta rupiah. Itu disebut dengan drop service. Nah, yang paling gampang yang udah aku jalanin adalah agency. Aku udah pernah ngejalanin digital marketing agency. Aku udah pernah ngejalanin social media
marketing agency. Saat ini bahkan autopilotku, aku memiliki agency untuk mengautopilotkan perusahaan kamu. Mungkin kamu mau drop servicein 3 hal ini, silahkan. Tapi 3 hal ini kemungkinan besar akan aku tawarkan ke teman-teman untuk teman-teman kopas dan jalankan sendiri beserta dengan SOP-nya. Kalau teman-teman memutuskan melakukan agency barusan, silahkan di white label, pastiin teman-teman gabung ke komunitas. Caranya gimana? Cek link di bio, klik link di bawah, kita ngobrol di komunitas. Pastiin juga teman-teman mendaftarkan dirinya di affiliate.id. Cus, langsung jalankan.